Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah para jamaah, bapak kalian ibu-ibu pengawasan malam Kamis yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kita semuanya masih diberikan umur panjang, diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga di kesempatan malam hari ini kita bisa kembali duduk dalam majelis yang mulia. Malam hari ini tema kita membahas tafsir surat Yasin ayat 47 dan 48. Surat Yasin ayat 47 dan 48. Namun sebelum kula masuk, biar nanti tidak kelupaan, untuk jadwal pengawasan diingatkan untuk para takmir malam Senin Legi wonten kajian takmir. Malam Senin Legi badang Isya. Ya mugi-mugi lancar, nanti enggak hujan ya, sehingga bisa hadir dalam pengawasan malam Senin Legi di pesantren. Kemudian untuk khutbah Jumat nanti di Ngampel. Setelah itu untuk jamaah Purwosari wonten pengawasan di Masjid Al-Ikhlas Karangwetan di masjidnya Pak Mariono. Kemudian malam Sabtu pada maghrib pengawasan di Waru Burondo. Ya, pengawasan di Waru Burondo. Oh iya. Kemudian malam Jumat Pon untuk jamaah Panggang sekitarnya wonten pengawasan di Masjid Jenderal Sudirman Panggang ya, malam Jumat Pon besok. Oke, kita lanjut pembacaan surat Yasin 47 48 ditambah 49. Semoga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki Dia akan memberinya makan? Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan mereka orang-orang kafir berkata, kapan janji hari berbangkit itu terjadi jika kamu orang-orang yang benar? Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Di ayat 47 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala alladziina kafaru
Dan jika dikatakan berinfaklah dari rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, maka ketika itu orang-orang kafir itu berkata kepada orang-orang beriman, qala lil ladzina kafaru lil ladzina amanu. Orang-orang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, anutu'imu man law yasha'allahu at'ama. Apakah jika kami memberi mereka itu makan, jika Allah itu menghendaki, terus siapa yang bisa memberikan mereka itu makan? In antum illa fi dhalalim mubin. Sesungguhnya kalian itu berada dalam kesesatan yang nyata. Coba dibaca ulang artinya tadi. 47. Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu, orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki Dia akan memberinya makan? Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki maka Dia akan memberinya makan? Beberapa faedah dari ayat ini dikatakan kepada ini seruan kepada orang-orang kafir sebenarnya, namun ini berlaku umum kepada orang-orang yang punya kelebihan harta. Allah Subhanahu wa taala perintahkan anfiqu mimma razaqakumullah. Perintah pertama di sini adalah berinfaklah, keluarkanlah sedekah dari rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Ada perintah untuk berinfak, ada perintah untuk bersedekah. Ya, ada perintah untuk berinfak, ada perintah untuk bersedekah. Bapak dan ibu-ibu perlu pahami, ada istilah infak, ada istilah sedekah, ada istilah zakat. Oke, ada 3 istilah. Infak, terus sedekah, terus zakat. Kalau infak di sini maknanya umum. Memberi makan pada istri, memberi nafkah kepada istri, ini juga masuk dalam infak. Kemudian memberikan bantuan kepada kerabat, kepada sedulur, ini juga masuk dalam infak. Dan juga infak ini adalah bagian dari nafkah. Namun kalau kita sebut sedekah, sedekah ada 2 macam. Ada sedekah sunnah, ada sedekah wajib. Ada sedekah sunnah, ada sedekah wajib. Sedekah wajib itulah yang kita biasa sebut dengan zakat. Yang dimana Nabi SAW menyebutkan di antara bagian dalam rukun Islam, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, kemudian mengerjakan salat, wa ita'iz zakat, menunaikan zakat, wa hajjil bait, berhaji ke Baitullah, kemudian wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Di sini ada kalimat menunaikan zakat. Zakat ini maksudnya adalah menunaikan sedekah yang wajib. Namun para ulama itu sebut, jika seorang suami atau ada yang memiliki harta, maka urutan untuk mengeluarkannya sesuai dengan 3 urutan berikut. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu itu memiliki harta, terutama di sini para suami memiliki harta, maka urutan pengeluaran harta tadi lihat 3 urutan berikut. Yang pertama, harta itu dikeluarkan terlebih dahulu untuk nafkah. Yang pertama, harta dikeluarkan terlebih dahulu untuk nafkah. Tidak boleh ada yang keluarkan untuk sedekah sedangkan nafkah itu tidak dipenuhi. Jadi nafkah itu wajib bagi keluarga. Maka tidak boleh seorang itu bersedekah begitu banyak sampai di antara anggota keluarganya itu terlantar. Sebagaimana Nabi SAW itu pernah mengingatkan, cukup seseorang itu dikatakan berdosa
jika dia sampai ayyudayya lima yakut. Dia dikatakan berdosa jika dia sampai melalaikan keluarga yang wajib dia beri nafkah. Seseorang itu dikatakan berdosa jika dia sampai melalaikan keluarga yang ia wajib beri nafkah. Maka memberi nafkah kepada anggota keluarga itu lebih didahulukan. Kemudian yang kedua, urutan dalam pengeluaran harta setelah nafkah, mengeluarkan untuk zakat yang wajib. Mengeluarkan untuk zakat yang wajib. Bapak-bapak, ibu-ibu misalnya memiliki simpanan yang nilainya di atas nilai zakat emas atau nilai perak. Yang nilainya itu di atas nilai zakat emas atau nilai perak, atau nisab emas atau nilai perak. Kalau nisab emas itu 85 gram senilai dengan 40-an juta rupiah. Sedangkan nisab perak itu 595 gram perak murni itu sekitar 6 juta rupiah. Antara 6 juta atau 40 juta tadi dicapai, maka nanti kena kewajiban zakat. Jadi siapa yang punya tabungan atau punya simpanan yang nilainya itu di atas 6 juta atau 40 juta rupiah, berarti kita mencapai 6 juta terlebih dahulu, maka harta tersebut itu kena zakat. Untuk harta simpanan zakatnya itu 2,5% atau dibagi 40. Zakatnya itu 2,5% atau dibagi 40. Contoh misalnya ada yang punya simpanan jumlahnya 40 juta rupiah. Zakatnya dikalikan 2,5% atau dibagi 40. Berarti zakatnya berapa? 1 juta rupiah. Namun ini dengan syarat harta tersebut sudah bertahan selama 1 tahun. Maka kalau sudah bertahan selama 1 tahun di atas nisab tadi, yaitu di atas 6 atau 40 juta rupiah, maka harta tersebut terkena zakat. Kemudian yang urutan yang ketiga, harta itu disalurkan untuk sodakoh. Yaitu yang dimaksud sini adalah sodakoh yang sunnah. Harta itu disalurkan untuk sodakoh, yaitu disalurkan untuk sodakoh yang sunnah. Berarti tadi urutannya ada berapa? Ada berapa? 3. Yang pertama nafkah. Yang kedua zakat yang wajib. Yang ketiga sodakoh, yaitu sodakoh yang sunnah. Maka kalau punya harta, ingat pengeluarannya seperti itu dulu, baru ya untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya. Ya, jadi jangan sampai keluarga itu diterlantarkan, dia malah mementingkan untuk bangun-bangun yang lainnya, sedangkan keluarga untuk masalah nafkah untuk anak, nafkah untuk istri itu kurang, padahal ini yang mesti diperhatikan daripada hal-hal penting yang lainnya. Bapak ibu-ibu sekalian, itu yang tadi perintah yang pertama dalam ayat 47. Kemudian ada lagi kandungan yang lainnya, kita diperintahkan untuk mengeluarkan infak dari rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Mimma razaqakumullah, dari rizki yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian. Berarti kandungan yang kedua yang bisa kita ambil dari ayat ini, infak atau sodako atau zakat itu diambil dari rizki. Namun rizki apa yang dipakai di sini? Rizki halal atau rizki haram? Rizki halal atau rizki haram? Rizki yang halal. Andai saja misalnya ada yang menang pasang nomor, menang pasang nomor, dapat hasil sekali dia ikut dapat 5 juta rupiah. Ini baik ataukah tidak jika dikeluarkan untuk sodakoh? Baik atau tidak? Tidak. Dikeluarkan untuk bangun masjid? Baik ataukah tidak? Tidak. Dikeluarkan untuk sodakoh pada orang miskin? Baik ataukah tidak? Tidak. Karena ingat Nabi SAW itu mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba.
Sesungguhnya Allah itu thayyib, Allah itu baik dan menyukai yang thayyib atau yang menyukai yang baik. Maka untuk berinfak diambil dari rezeki yang halal. Untuk berinfak, sedekah, mengeluarkan zakat diambil dari rezeki yang halal. Nggak boleh dari nyolong, nggak boleh dari korupsi, nggak boleh dari mencuri, nggak boleh dari berjudi tadi, nggak boleh dari nipu orang. Itu digunakan untuk sedekah. Walaupun niatannya untuk nolong orang miskin. Contoh, ada yang nyolong di pasar, nyolong duit di pasar. Kemudian pulang-pulang dia bagikan kepada orang miskin. Boleh ataukah tidak seperti ini? Tidak boleh. Yang ada itu cuma dalam cerita Robin Hood. Ngerti Robin Hood? Hah? Ya di film-film itu. Hah? Pernah dengar Robin Hood? Nah itu ceritanya seperti itu. Robin Hood itu ibaratnya pejuang yang membela orang miskin, namun dia mencuri terlebih dahulu baru dia bagikan kepada orang-orang miskin. Ini tidak dibolehkan karena untuk sedekah harus dari yang halal. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu thayyib dan cuma menerima dari yang thayyib atau dari yang halal. Kemudian yang ketiga, ini yang perlu dipahami lagi, mimma razaqakumullah. Dari rizki yang telah Allah berikan kepada kalian. Berarti yang namanya rizki itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu Ar-Razik. Allah itu yang maha pemberi rizki. Dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala memberi rizki, Allah memberi rizki dengan sangat-sangat adilnya. Allah memberi rizki dengan begitu adil. Yang kaya diberikan sekian, yang miskin diberikan sekian. Ya, Allah memberikan kepada orang yang beriman sekian, Allah memberikan kepada orang yang tidak beriman juga sekian. Allah memberikan rizki dengan sangat-sangat adil. Dan Allah ketika memberi rizki, sekali lagi patokannya atau standarnya itu bukan dilihat dari orang itu rajin beribadah, dari orang itu beriman ataukah tidak. Standar memberi rizki itu tidak dilihat orang itu rajin sholat ataukah tidak. Ada orang yang tidak pernah datang ke masjid, ada orang yang tidak pernah melaksanakan sholat, tetap jadi tiang sugih. Namun ada yang sering ke masjid, ada yang rajin ibadah, ada yang rajin puasa, ada yang rajin menjalankan ibadah-ibadah sunnah, malah dia jadi orang yang kere. Betul apa mboten? Sehingga pemberian rizki itu tidak pandang dilihat dari orang itu rajin ibadah ataukah tidak. Rizki itu Allah beri dengan adil. Ini yang kaya diberikan sekian, yang miskin diberikan sekian. Namun dalam masalah iman ini bukan jadi standar. Bukankah Fir'aun itu jadi orang yang kaya padahal dia itu orang yang sangat membangkang pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Qarun itu jadi orang yang sombong walaupun dia punya banyak harta. Dia jadi orang yang sombong ketika itu dengan banyak hartanya sehingga disiksa dengan dibalikkan dalam bumi. Jadi yang jadi patokan di sini bukan dari iman, bukan dari rajin ibadah, bukan rajin ke masjid, bukan rajin sholat. Sehingga jangan ada yang protes. Nanti protes pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah saya ini sudah rajin ke masjid, saya ini sudah rajin sholat, saya sudah rajin sholat jamaah, sudah rajin sholat subuh, kok utang saya itu masih banyak. Kok saya tetap masih miskin. Kok rumah saya masih gubuk reok seperti ini. Kok belum juga memiliki motor, kok belum juga memiliki kendaraan yang nikmat, kok rajin ke masjid, kok tetap kere. Tidak boleh protes karena ini sudah jadi ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai saja ibu-ibu yang sekarang dalam keadaan susah terus besok dibuat jadi kaya langsung. Ini lagi ngaji nggih? Ini lagi ngaji. Besok langsung dapat tiba-tiba langsung dapat rezeki nomplok, dapat motor super mewah. Kira-kira besok jadi orang sombong atau enggak? Hah?
besok jadi orang sombong atau tidak? Gurguron ya orang sombong. Paling dipamer-pamer ke tetangganya. Wah, ini kilo motor anyar. Iya kan? Iya. Ada juga orang kaya sekarang ini yang punya banyak harta, kemudian besok itu dibuat hartanya itu ludes, habis semuanya jatuh bangkrut. Kira-kira dia jadi orang yang sedih atau tidak? Jadi orang yang sedih. Maka orang kaya tetap Allah tetapkan seperti itu, orang miskin tetap Allah tetapkan seperti itu. Semuanya punya hikmah masing-masing. Yang miskin dibuat seperti itu biar tidak jadi orang sombong. Yang kaya buat seperti itu biar tidak jadi orang yang sedih, tidak merasa hidupnya itu susah, dan tidak langsung merasa putus asa. Karena kalau Allah itu buat dia langsung jatuh miskin, bisa jadi besok-besok itu sudah gantung diri. Allah tetapkan dengan sangat-sangat adilnya, sehingga jangan selalu memprotes pada takdir. Ya, kita hendaklah pasrah atau menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita selalu mengikrarkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridha Allah sebagai Rabbku. Kalau kita ridha Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Tuhan, Allah yang tetapkan takdir. Berarti takdir apapun yang telah Allah Subhanahu wa taala, sifat kita itu taslim, sifat kita itu ridha, sifat kita itu pasrah. Pasrah pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak protes, namun kita menerima, karena di balik semua takdir Allah Subhanahu wa taala pasti ada sesuatu yang baik. Kemudian disebutkan di sini orang kafir itu bertanya, andai kami memberikan makan pada orang-orang yang kalau Allah kehendaki nanti mereka akan mendapatkan makan. Ini cuma anggapan dari orang kafir. Intinya orang-orang kafir itu pelit dalam berinfak. Orang-orang kafir itu sangat-sangat pelit dalam berinfak. Untuk keluarkan sesuatu dalam jalan kebaikan itu sangat-sangat pelit. Maka para ulama simpulkan dalam ayat ini, sifat pelit itu adalah sifat yang asalnya dari orang kafir. Sifat pelit, kikir, bakhil itu adalah sifat yang asalnya datang dari orang kafir. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini. Dan tolong sifat pelit ini dibuang jauh-jauh. Apalagi kalau pelit ya ini untuk berbuat baik. Kami yakin Bapak Ibu-ibu untuk berinfak itu bisa. Walaupun cuma ya satu hari bisa Rp2.000. Dan juga pasti ada juga yang bisa berinfak lebih. Punya harta bisa juga ditabung-tabung, akhirnya bisa untuk berzakat nantinya setiap tahunnya. Atau ada yang nanti bisa menunaikan kewajiban seperti berhaji atau seperti menunaikan umroh. Kalau punya kemampuan seperti itu, kami sarankan rajin-rajinlah menyimpan harta tadi, menabung tadi dengan tujuan untuk bisa banyak-banyak sedekah, untuk bisa banyak-banyak berinfak, untuk bisa juga menunaikan kewajiban. Apalagi kalau sudah punya kewajiban untuk berhaji atau menunaikan umroh. Dan ingat yang namanya orang yang sedekah itu sama sekali dari sedekah yang dia keluarkan tidak membuat dia itu jatuh miskin. Orang yang rajin berinfak, orang yang rajin sedekah tidak membuat dia itu jatuh miskin. Bahkan dari sedekah tadi akan membuat harta itu semakin berkah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Ma anfaqtum min syai'in wa huwa yukhlifuh. Wallahu khairur raziqin." Bukankah dari apa yang telah kalian infakkan, Allah nanti yang akan ganti? Siapa yang nanti akan ganti? Allah. Allah nanti yang akan ganti. Dan Allah lah sebaik-baik pemberi rizki. Dan juga kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, ma naqasat shadaqatun min mal. Yang namanya sedekah itu tidaklah pernah mengurangi harta sama sekali. Yang namanya sedekah tidaklah pernah mengurangi harta sama sekali.
Kemudian dikatakan di dalam ayat yang ditutup dengan ayat in antum illa fi dhalalim mubin. Orang kafir itu mengatakan pada orang-orang yang beriman, sesungguhnya kalian berada dalam kesesatan, yaitu kesesatan yang nyata. Orang kafir itu menyebut kalian telah berada dalam kesesatan yang nyata. Maka para ulama itu menyebut sifat orang kafir itu biasa menjuluki orang-orang beriman itu dengan julukan-julukan yang jelek. Sama juga dengan ahli maksiat, itu biasa menjuluki orang-orang yang rajin ibadah, orang-orang yang beriman dengan julukan yang jelek. Maka wajar jika ada yang rajin ke masjid, wajar jika ada yang rajin ngaji, wajar jika ada ibu-ibu yang menutup aurat. Mohon maaf, nanti ada yang menyebut ISIS, ada yang menyebut teroris. Ada yang menyebut ISIS, ada yang menyebut teroris. Ada nggak seperti ini di tengah masyarakat kita? Ada. Sebutan ini meniru dari orang kafir. Orang kafir tadi katakan pada orang-orang yang beriman, in antum illa fi dhalalim mubin. Kalian benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Maka orang kafir selalu menjuluki orang-orang beriman dengan sebutan-sebutan yang jelek. Nabi Muhammad disebut tukang sihir. Nabi Muhammad disebut majnun. Tahu majnun? Ya? Tahu majnun? Orang gila. Nabi Muhammad disebut oleh orang-orang kafir Quraisy itu dengan orang gila. Nabi Muhammad disebut orang yang tidak mau berpikir. Sebutan-sebutan jelek itu datang dari orang-orang kafir, dari kafir Quraisy ketika itu pada Nabi Muhammad SAW itu dengan sebutan-sebutan yang jelek. Maka wajar di zaman kita ini kalau ada yang mau jadi baik, ada yang sering hadiri majelis ilmu, ada yang sering ngaji, ada yang sering datang ke masjid, rajin sholat. Itu pasti dikenali dengan sebutan-sebutan yang jelek. Wah, lihat itu loh, bapak itu pakaiannya sudah beda sekali. Itu jangan-jangan itu ikut aliran sesat. Wah, lihat itu sudah berjenggot. Ya, wah itu jangan-jangan itu sekomplotan dengan teroris. Nanti ada lagi ibu-ibu baru pakai jilbab kecil loh. Ini belum jilbab besar. Ya, ini baru jilbab kecil saja. Ya, baru nutup kepala. Ini belum nutup sampai ke dada ke bawah itu belum. Kalau ke bawah itu lagi belum lagi sesatnya lagi. Namun baru tutup kepala saya itu sudah disebut macam-macam. Apalagi sampai tutup muka, pakai cadar, itu sudah disebut dengan kesebutan-sebutan yang sangat-sangat aneh. Nanti keluar nanti kata-kata, wah ninja lewat. Ya toh ibu-ibu? Ya, mungkin sebagian masih nyebut seperti itu. Tolong kalau lihat ada yang bercadar juga, ya tolong ini kita anggap itu saudara kita. Dia menganggap bahwasanya wajah itu mesti ditutup. Kira-kira permen, kalau bapak ibu-ibu diberi permen dalam keadaan buka itu mau dimakan, sudah dalam keadaan terbuka, itu mau dimakan ataukah permen yang dalam keadaan tertutup? Permen yang dalam keadaan terbuka ataukah dalam keadaan tertutup? Mana yang kira-kira mau dimakan ketika itu yang mau disantap enak? Kalau dalam keadaan terbuka, wah ini jangan-jangan ini sudah dimakan dulu baru diberi kepada kita. Namun kalau ke dalam keadaan tertutup berarti masih murni. Nah, itulah anggapan orang yang bercadar. Itulah anggapan sebagian mazhab juga di dalam Islam seperti mazhab Hambali yang ada di kerajaan Saudi Arabia itu berpendapat bahwasanya cadar itu wajib. Menutup wajah itu wajib. Itu menurut sebagian pendapat ulama seperti dalam mazhab Hambali yang diterapkan di kerajaan Saudi Arabia. Namun jumhur ulama atau kebanyakan ulama seperti ulama Syafi'iyah, ulama Malikiyah, ulama Hanafiyah itu menganggap bahwasanya menutup wajah itu tidak wajib. Seperti yang ada juga di negeri kita ini, tidak menganggapnya wajib. Namun tolong kalau bertemu dengan orang-orang yang menutup wajahnya tidak menyebut dengan tuduhan macam-macam. Malah harus sebaliknya, wah ini wanita yang baik, wanita yang soleha.
wah ini jilbabnya itu lebar, Masya Allah dia berarti benar-benar menutup aurat. Sedangkan saya masih seperti ini. Sehingga yang biasa-biasa tadi itu ingin merubah diri, ingin memperbaiki diri, terus ingin jadi lebih baik. Mungkin saya kadang-kadang itu nutup aurat, kadang-kadang enggak. Mungkin kalau saya kadang-kadang mau pergi jagong dulu, baru nanti nutup aurat, baru nanti pakai jilbab, nanti setelah itu juga enggak. Kan ada sebagian ibu-ibu seperti itu, tahu ibu-ibu, betul enggak? Bukan betul lagi buahnya. Nanti kalau mau ngaji baru nutup, nanti kalau di rumah, depan rumah enggak pernah pakai. Mungkin nanti pulang dari pengajian nanti dilepas, wes sumo, dicopot seperti itu. Ya mudah-mudahan boten. Enggak nih. Ya. Intinya pokoknya kalau ada yang lebih baik daripada kita, kita berusaha bahwasanya perasaan kita kalau dalam hati kita anggap bahwasanya saya belum seberapa. Saya pengen jadi lebih baik, mudah-mudahan besok itu bisa berubah, bisa seperti dia. Namun tidak dituntut di sini ibu-ibu itu menutup wajahnya pakai cadar, tidak. Oke. Namun berusaha jadi lebih baik. Bapak-bapak juga demikian. Ya, jika lihat nanti ada jamaah yang penampilannya bagus, ya, yang itu biasanya rajin ke masjid, yang tidak pernah absen sholat 5 waktu, subuh tertib terus, apalagi sholat yang lainnya. Berusaha juga kejar orang-orang semacam itu supaya kita juga jadi lebih baik. Dulu para salaf, dulu para ulama di masa silam, mereka itu kalau lihat ada orang-orang yang lebih unggul daripada dia dari sisi agama, mereka itu katakan bahwasanya, wah saya ini kalah, saya itu sedih, kok bisa kalah dalam sisi agama seperti ini. Namun kalau ada yang unggul dalam masalah dunia, ada tetangga yang sudah punya kulkas baru, di rumah belum ada kulkas. Ada tetangga yang punya motor baru, di rumah masih motor butut. Di tetangga sebelah ada yang punya HP baru, wah ini saja HP untuk ganjel lawang saja juga tetap sering rusak-rusak terus. Maka kalau lihat orang lain yang dapat dunia seperti itu, para ulama itu katakan, saya akan ungguli dia dalam masalah akhirat. Saya akan ungguli dia dalam masalah akhirat. Biarlah dia punya motor baru, biarlah dia punya kulkas baru, biarlah dia punya HP baru. Namun dalam masalah sholat saya tidak boleh kalah. Dalam masalah pergi ke masjid saya tidak boleh kalah. Jadi prinsipnya seperti itu. Jika ada yang unggul dari kita dalam masalah dunia, kita harus kejar dalam masalah akhirat. Bukan nyaingi lagi dengan motor baru. Bukan nyaingi lagi dengan HP baru. Wah sesok tak saingi. Itu HP Android berapa itu? Wah HP Android ini. Oh besok tak tuku sing luwih anyar. Bukan disaingi lagi dalam masalah dunia. Kalau ini saingi lagi, besok tetangganya punya motor baru lagi, kita malah jadi pingsan. Nanti ditokke lagi mobil anyar lagi, wah malah gantung diri tetangganya karena nggak terima. Bukan saingi dalam masalah dunia, namun saingi dalam masalah akhirat. Jadi ingat kata para ulama tadi, jika dia melihat tetangganya itu unggul dalam masalah dunia, dia ungguli dalam masalah akhirat. Kita kembali tadi pada ayat in antum illa fi dhalalin mubin. Orang-orang kafir selalu menuduh orang beriman itu berada dalam keadaan sesat. Dan mereka juluki itu kamu sesat-sesatnya itu nyata. Ini bukan separuh-separuh sesatnya loh. Kamu sesat, memang benar-benar sesat, sesatmu itu nyata. Jadi dinafikan semua kebaikan pada orang beriman. Jadi orang beriman itu tidak pernah dianggap baik. Ini sama, mohon maaf. Ini sebagian kita tuh masih punya keyakinan orang beriman itu nggak ada nilainya apa-apa. Kalau ada orang beriman itu mau calon jadi pemimpin, orang muslim mau calon jadi pemimpin, selalu dituduh wong Islam itu selalu korupsi, wong Islam itu selalu yang menipu, orang Islam itu selalu tidak amanat. Namun kalau tiang non muslim yang calon jadi pemimpin dianggap wah itu anti korupsi, itu yang paling jujur, itu yang paling amanat, itu yang paling bersih. Padahal tiang kafir. Padahal tentang orang-orang kafir Allah Subhanahu wa taala itu katakan
Coba dibaca surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru. Surat Al-Bayyinah juz 30. Ini biar paham. Biar nggak dukung non muslim. Walaupun di sini nggak ada calon. Innal ladzina A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Stop, dibaca. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Ya, orang-orang kafir saking ahli kitab Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik. Orang musyrik itu selain ahli kitab, yaitu kalau di negara kita ya Hindu, Buddha, Konghucu dan aliran-aliran yang lainnya. Terus mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di neraka selama-lamanya. Terus mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Mereka itu sejahat-jahat atau sejelek-jeleknya makhluk. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah sejelek-jeleknya makhluk. Di awal tadi disebut siapa? Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik. Ditutup di akhir ayat itu apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu sejelek-jeleknya makhluk. Meskipun jujur, meskipun amanat, meskipun tidak korupsi, meskipun jadi pejuang bagi orang-orang miskin, namun di akhir ayat disebut apa? Sejelek-jeleknya makhluk. Maka kebaikan pada dirinya itu ditiadakan semuanya. Tidak ada kebaikan sama sekali, alias kebaikannya itu tidak dianggap. Kalau tidak beriman kepada Allah, tidak masuk Islam, kebaikannya tidak teranggap. Jadi kalau ada yang tanya, kalau non muslim itu sedekah, bahkan menyumbang untuk bangun masjid, dapat pahala atau tidak? Jawabannya tidak dapat. Karena mereka tidak memenuhi syarat iman. Kalau tidak memenuhi syarat iman berarti kafir. Kalau kafir berarti jadi sejelek-jeleknya makhluk. Jadi kalau ditanya tadi, memilih pemimpin muslim atau non muslim? Muslim atau non muslim? Memilih pemimpin yang muslim. Kalau non muslimnya itu jujur, tetap milih yang muslim. Ingat, muslim itu kebaikannya itu banyak. Kita pun kalau bersamanya itu tenang. Kita pun kalau bareng-bareng dengan dia itu selalu dapat kebaikan terus. Walaupun nantinya mungkin ada kejelekannya, masih lebih mending daripada kejelekannya itu berupa kekafiran. Kalau wong kafir itu sudah hubungannya dengan Allah langsung. Berarti dia tidak dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan seorang muslim masih dianggap baik oleh Allah karena masih punya iman. Ya, jadi tentang masalah yang lagi rame-rame saat ini saya tutup ya, sikap kita sebagai seorang muslim dalam hal memilih pemimpin nanti besok-besoknya juga kalau ada di Gunung Kidul. Oke, tolong tetap memperkuat akidah, akidahnya itu dipegang dan memilih yang seakidah dengan kita, yang seiman dengan kita, yaitu yang sama-sama muslim. Hah? Meskipun dikasih duit, meskipun disogok sarung, meskipun disogok beras. Ya. Kalau dikasih pokoknya jangan nyoblos itu. Ya, namun asalnya nggak boleh nompo loh ini yang sogok-sogokan tadi. Ya. Yang suap-suap tadi itu nggak boleh diterima sama sekali. Namun kalau sudah terlanjur pokoknya jangan nyoblos yang non muslim, milih yang muslim. Kemudian yang kedua, kalau Islam itu dihina, Islam itu dicela, Al-Qur'annya itu dicela, Al-Qur'annya itu dijelek-jelekan, Al-Qur'annya itu dibodoh-bodohi, ya.
tolong Al-Quran itu kita agungkan. Artinya kita bela. Kita tidak terima dengan penistaan atau penghinaan terhadap kitab suci kita, terhadap kitab suci Al-Quran. Bahkan kita bisa doakan jelek orang yang menghina Al-Quran. Ya. Adapun kasus yang terjadi saat ini yang lagi panas-panas, besok itu ada demo besar-besaran tanggal 4 November. Saya itu sampai ditanya, Ustaz besok ikut demo nggak di Jakarta? Karena kalau saya ikut berarti nanti kajian libur. Ya, saya bilang maaf, saya tetap kajian seperti biasa. Ya mau pergi ya pergi saja, lanjutkan. Kalau ada mau pergi saya bilang ya lanjut aja. Saya nggak mau komentar untuk masalah ini karena yang sudah keluarkan fatwa, saya sangat menghormati sekali Majelis Ulama Indonesia. Mereka barangkali sudah menimbang-nimbang. Ya kita doakan mudah-mudahan semuanya itu selamat. Yang tidak ikut juga selamat, yang ikut juga nanti selamat, dan semuanya itu dapat kebaikan. Dan orang-orang kafir yang menghina Islam, yang menistakan Islam, yang menistakan kitab suci kita, benar-benar dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau doakan dia masuk penjara, doakan dia masuk penjara. Ya. Kalau mau doakan masuk penjara biar kapok, ya, doakan dia masuk penjara. Ya, doakan seperti itu karena ini bukan masalah ini. Ini orang-orang luar yang datang loh, ini bukan orang Jakarta. Ya, tadi dari Kokam Muhammadiyah itu, ya, saya dengar ada 20 orang yang berangkat. Ya berarti ini bukan masalahnya urusan pilkada. Ini masalah penistaan agama. Ngapain orang Gunung Kidul datang capek-capek sampai sana? Ya, jadi nggak ada urusan-urusan mau dukung nomor 1 atau nomor 3, nggak ada sama sekali dukungan seperti itu. Capek-capek orang dari Kalimantan datang, Sumatera datang, dari Gunung Kidul datang, dari Sulawesi datang seperti itu. Ya kalau tidak dukung, tolong doakanlah biar semuanya selamat, jangan terjadi kekacauan, jangan terjadi kerusuhan. Yang jelas kita doakan mudah-mudahan Islam itu tetap dimenangkan dan orang-orang kafir itu dihinakan, dan yang menistakan Islam itu dihinakan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang setimpal atas orang-orang yang menghinakan Al-Qur'an. Allahumma amin. Gini kemauan untuk pengawasan malam hari ini. Selanjutnya monggo di antara Bapak Ibu ada yang bertanya, kami persilahkan. Wonten waktu monggo. Mic-nya sudah dibagi. Mic sudah dibagi. Pak Basroni monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masalah nafkah Ustaz, tadi sampaikan bahwa yang pertama untuk surat itu barangkali dalam konteks Arab itu wanita hanya di rumah saja, sehingga kewajiban suami itu memberikan nafkah. Bagaimana kalau konteks Indonesia sekarang ini, istri juga ikut bekerja, dan kadang-kadang istri gajinya lebih besar daripada suami. Masya Allah. Dengan istri bekerja kadang-kadang hak-hak suami di malam hari juga banyak berkurang karena kecapean. Ini curhat juga nih sekaligus minta. ini realita yang ada di Indonesia Ustaz, jadi mungkin berbeda. Nah, dengan konteks ini ketika kita terapkan di Indonesia, apakah juga nafkah seorang suami yang gajinya kecil daripada istrinya juga menjadi satu kewajiban? Gitu. Yang kedua Ustaz, tentang pembangunan masjid. Bagaimana kalau orang yang kita tahu betul bahwa dia bukan orang yang suka membangun masjid, mau memberikan bantuan pada masjid yang kita bangun, bukan orang soleh, namun masih tiang muslim. Saya nggak tahu persis, tapi emang dia ini dia emang orang jalanan, ya, istilahnya mungkin gali atau apalah gitu ya. Dia banyak uang tapi dia pengen bangun masjid gitu. Kita harus terima apa enggak gitu. Ada yang usul terima aja Pak untuk kamar mandinya gitu tuh. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang nafkah, bahwa sedekah itu saya kalau tidak salah 1 dibalas 70 dibalas 700. 1 dibalas 70 dibalas 700. Ya. Kalau anak butuh bayaran sekolah, butuhnya 1 juta, lalu orang tua punyanya
100.000. Apakah tidak sebaiknya disodakohkan supaya mendapat 1 juta tadi? iya dilipat-lipat gandakan gitu, bukan Dimas Kanjeng. Iya, baik. Kemudian ketika seseorang itu punya uang untuk mencapai biaya umroh sekitar 25 atau 30 juta. 25 juta Bu sekarang Bu. Iya, 25 juta, di sini murah. Kemudian punya hutang yang begitu besar, itu ada ulama yang berpendapat kalau mestinya kan bayar hutang dulu gitu ya. Tapi ada ulama juga yang berpendapat bahwa sudah ibu pergi saja umroh sana, tobat habis-habisan di tanah suci sana gitu. Nah, utangnya itu Gak kejangkau dengan 25 juta itu. ya, tapi kan utang ada yang jatuh tempo, ada yang tidak jatuh tempo. Maksudnya ada yang ditagih bulan ini, ada yang masih berikut-berikutnya lagi kan. Ini utangnya bagaimana? Misal umrohnya bulan ini 25 juta ada. Kemudian yang jatuh temponya itu misalnya 150 juta. Mau nyarinya juga di mana? Oh iya. Tobat saja kan. Ya. Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang ibu-ibu lagi, ibu-ibu. Nggih. Ibu-ibu. Ibu tasnya? Iya bapak-bapak. Ada ibu-ibu? Iya ada. Coba mic di sebelah wetan itu, dekat atap parkir. Itu dekat sana. Miknya digeser. Langsung ya Pak? Enggak usah. Assalamualaikum Ustaz. Kok jadi laki-laki? Tidak. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dulu ya sebenarnya. Ada orang yang Islam kemudian mengadakan bakti sosial, misalnya berupa sembako. Bolehkah kita sebagai orang Islam menerimanya? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bapak tadi? Tadi bapak yang sudah pegang mic? Oh, Assalamualaikum. wah ini guys ngantri guys. Pertanyaannya sudah numpuk. Yang Ayo saya monggo. tanyakan hal yang kecil sepele mungkin, tapi karena kekurangan tahuan kami, dengan terpaksa saya tanyakan. Suatu ketika saya masuk masjid, di situ sudah jamaah anak kecil-kecil yang jadi imam itu, yang sholat anak kecil Ustaz. Saya sholat wajib itu sebaiknya mengikuti atau saya nunggu selesai, atau saya mengikuti terus nanti sholat wajib sendirian. Itu yang pertama. Yang kedua, Jadi anak kecil lagi sholat. ya, Iya. Terus jenengan Sholat wajib. mengikutnya. Ya. kemudian saya mengikuti. Iya. Sebaiknya saya mengikuti sholat wajib anak kecil tadi, atau sholat saya itu sah enggak dengan diimami dengan anak yang masih kecil. Iya. Baik. Padahal anak itu ya kapasitasnya kami tahu belum sempurna lah bacaan dan lain sebagainya. Yang kedua, pernah kami tanyakan, namun diantara kita yang menjadi imam di masjid ini masih ada perbedaan pendapat tentang atakiyat dengan jarinya itu naik turun Ustaz. Itu sungguh-sungguh dan ya itu beliau juga kajian di sini. Pernah saya dengar pendapat Ustadz sebaiknya kan tidak gitu. Jadi mohon dalil itu yang diambil dari mana pendapat yang semacam itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini pertanyaannya sudah 7. Saya jawab dulu. Baik, tentang masalah nafkah tadi. Suami kerja, istri juga kerja. Pertanyaannya, apakah suami tetap wajib memberikan nafkah kepada istri? Jawabannya tetap wajib memberikan nafkah kepada istri. Saya tidak bahas ibu-ibu yang bekerja di sini, namun yang saya bahas
tetap seorang suami wajib untuk memberikan nafkah. Kenapa dikatakan wajib ketika itu? Ya karena memang nafkah ini jadi kewajiban dari suami. Baik istri itu punya harta ataupun tidak punya harta, tetap diberikan nafkah saat itu. Nah, nanti kalau yang ada sebaliknya, ya. Jadi suami itu wajib memberikan nafkah pada istri. Istri ini tidak wajib memberikan nafkah kepada suami. Jadi kalau misalnya istri punya pendapatan sendiri, berarti pendapatannya tadi itu jadi milik istri dan dia boleh gunakan sendiri dan boleh dia manfaatkan sendiri. Namun saran saya untuk pendapatan istri tadi, baiknya suami juga tahu. Baiknya suami juga tahu. Karena para ulama punya pembahasan boleh atau tidak seorang istri itu memanfaatkan hartanya tanpa izin suami. Memanfaatkan hartanya tanpa izin suami. Para ulama ada beda pendapat dalam masalah ini. Ada yang katakan tidak boleh sama sekali istri membelajarkan hartanya, wajib minta izin suami walaupun itu pendapatannya sendiri. Ada yang katakan masih boleh karena itu hartanya istri. Namun saran kami pendapat yang tengah-tengah, walaupun itu pendapatannya sendiri, baiknya tetap dengan izin suami atau sepengetahuan suami ketika ingin dikeluarkan. Nah, adapun tadi ya tentang keadaan di masa silam, memang wanita itu tempatnya di rumah dan ini memang bukan ketetapan di masa silam atau di kalangan orang Arab, namun ini karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian dan tetaplah kalian para wanita tetap di rumah kalian dan janganlah keluar rumah dengan tampilan atau dengan dandanan yang berlebihan, yaitu seperti wanita-wanita yang berdandan menor ketika keluar rumah. Kemudian bagaimana kalau orang soleh, bukan orang soleh, yaitu orang jalanan atau galih atau preman, itu yang memberikan bantuan untuk masjid. Perlu diperhatikan kalau kita tidak tahu asal pekerjaannya itu apa. Ini disebut dengan kondisi orang yang majhulul hal. Majhulul hal itu kita tidak tahu orang ini pekerjaannya apa. Dia cuma sekedar infak. Maka kalau ini hidup di lingkungan muslim atau hidup di negara kita, kita anggap dia itu seorang muslim dan kita anggap pekerjaannya itu pekerjaan yang halal. Atau penghasilannya tadi dari penghasilan yang halal. Jadi tetap kita menerima bantuan tersebut. Kecuali kalau dari pekerjaan yang bermasalah. Kalau kita ingin rumah ibadah kita itu berkah, rumah ibadah kita itu makmur, rumah ibadah kita itu penuh dengan kebaikan, kalau kita tahu pekerjaannya bermasalah, itu baru tidak kita terima atau tidak kita manfaatkan. Kalau diterima, dimanfaatkan untuk selain pembangunan masjid. Seperti tadi, pembangunan jalan. Atau pembangunan fasilitas umum seperti toilet, kamar mandi, dan sebagainya yang ini dianggap sebagai fasilitas yang bukan bagian dari masjid. Kemudian tadi kalau untuk bayar uang sekolah atau nafkah itu butuh 1 juta. Kenapa kita tidak infak 100.000 saja? Kan 100.000 itu minimal dibalas 10 kali. Jadi 100.000 itu berarti jadi dibalas jadi 1 juta. Ingat urutannya tadi tetap diperhatikan. Urutannya tadi apa? Yang 3 tadi? Nafkah, terus zakat, terus sedekah. Ingat kalau suami beri nafkah kepada istri juga pahalanya sama seperti dia beri sedekah. Artinya akan dibalas juga minimal 10 kali. Jadi kalau suami itu beri nafkah misalnya, seorang suami beri nafkah misalnya 1 pekan, dia beri 100.000. 100.000 ini akan punya nilai sama dengan 1 juta. Kalau dia beri sebanyak 1 juta berarti nilainya sama seperti 10 juta. Minimalnya seperti itu. Walaupun wujudnya 100.000 ya tetap 100.000. 1 juta ya tetap 1 juta. Namun balasan di sisi Allah itu dibalas minimal 10 kali lipat. Jadi bedakan ya, nafkah
tetaplah nafkah. Nafkah tetap didahulukan. Dan nafkah kalau kita keluarkan, seorang suami itu keluarkan, minimal dibalas 10. Ya, jadi sedekah itu dibalas 10, nafkah bahkan yang wajib itu lebih utama, akan dibalas lebih daripada itu. Kemudian tadi memilih antara umroh ataukah bayar utang. Maka tadi saya butuh rincian utangnya ini apa. Kalau utangnya itu sebulan itu cuma jatuh tempo misalnya bayar 100.000. Utangnya mungkin ada 100 juta. Namun setiap bulannya cuma ada cicilan bayar 100.000. Berarti yang jatuh tempo tadi 100.000. Dia boleh putuskan untuk umroh ataukah tidak? Ya karena cicilannya segitu dia masih punya uang 25 juta masih punya. Boleh dia itu berumroh. Namun kalau dia jadi orang yang bangkrut seperti tadi, utang yang ditagih itu lebih banyak daripada biaya umrohnya. Biaya umroh tadi 25 juta sedangkan utang tadi ya 100 juta. Maka tidak boleh dia berangkat karena statusnya sekarang sudah jadi orang yang bangkrut, orang yang pailit. Ya, orang yang bangkrut, orang yang pailit. Ya, keadaan seperti ini baiknya memutuskan untuk lunasi utang bukan berangkat umroh. Gimana kalau orang non muslim memberikan sembako? Ya memang boleh diterima dari sisi zat itu sembako. Sama seperti kita dapat hadiah dari non muslim. Namun kalau statusnya itu sembako cenderungnya itu untuk narik-narik kita kepada agama mereka. Untuk membuat kita itu loyal, untuk membuat kita itu cinta atau tertarik pada agama mereka. Maka saran saya kalau memang seperti itu ada udang di balik batu. Nge, paham nge? Ada udang di balik batu punya maksud-maksud seperti itu baiknya tidak diterima. Dan ingat tiang muslim itu juga banyak. Orang Indonesia 85% itu muslim. Yang muslimnya juga banyak yang kaya. Bisa memberikan sembako seperti itu. Bisa memberikan sembako seperti itu juga. Jadi jangan harap-harap terus dari non muslim. Ya, dan kegiatan Darus Sholihin juga mengatasi seperti itu. Kalau ada yang bisa beri dari muslim, kenapa menerima dari yang non muslim? Uang muslim itu sugih-sugih loh. Ya, kenapa cuma berharap dari non muslim aja? Ya. Terus tentang at-tahiyat tadi dari Pak Muji, tahiyat yang tadi ditanyakan, apakah dituntunkan jarinya naik turun seperti ini? Memang ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Kalau menurut termasuk pendapat dalam mazhab Syafi'i yang ini biasa jadi pegangan kita. Kalau tentang menurunkan jari ini naik turun seperti ini tidak diajarkan dalam mazhab Syafi'i. Ini tidak diajarkan dalam mazhab Syafi'i. Jadi mohon maaf, kalau ini dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat kita, wajar kalau masyarakat itu ada yang menganggap aneh. Wah ini apa-apaan ini bapak ini kok naik jarinya itu naik turun. Ya wajar. Wajarnya kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i tidak dikenal. Ya, dalam mazhab Syafi'i tidak dikenal. Sehingga kalau melihat seperti ini sudah anggap wah ini nih jangan-jangan ini aliran apa lagi seperti ini. Adapun dari sisi pendapat, sebagian ulama memilih pendapat seperti itu, menaikkan jari naik turun seperti ini saat tahiyat. Namun kalau lihat dari sisi riwayat, ini asalnya dari riwayat Wa'il bin Hujr. Ini tentang permasalahan yang disebut oleh para ulama dengan hadis syadz. Hadis syadz itu adalah hadis yang salah satu jalurnya itu menyelisihi jalur-jalur yang lain yang lebih kuat, yang jumlahnya lebih banyak. Ini ada 10 orang yang ngaji dengan saya. 10 orang yang ngaji dengan saya. Tadi saya katakan bahwasannya nggak boleh memilih pemimpin non muslim. Jelas kan? Jelas. Kok tiba-tiba ada 1 orang ini dari 10 orang ini pulang ke rumah ngomong kepada jamaah, kita nggak apa-apa milih pemimpin non muslim. 9 orang tadi katakan pada jamaah yang lain, dia bilang tidak boleh memilih pemimpin non muslim. Yang satu ngomong ke jamaahnya, nggak masalah. Kira-kira masalah nggak yang satu ini? Sama-sama ngaji loh. Masalah nggak? Masalah. Mungkin pas lagi ngantuk terus ngomong, ya terus dengar, wah seperti ini. Kesimpulannya salah. Pas lagi ngantuk. Makanya ngaji itu jangan ngantuk. Kira-kira yang satu ini diterima nggak ini? Tapi ngaji loh.
Diterima nggak ilmunya? Diterima nggak? Nggak diterima. Kenapa? Salah dengar. Walaupun hadir ngaji. Nah ibaratnya tadi seperti itulah ketika pembahasan hadis yang gerak-gerak jari tadi. Banyak riwayat yang meriwayatkan Nabi SAW tidak gerakan. Namun satu orang ini sebutkan dalam riwayat Nabi SAW gerakan naik turun. Berarti dia cuma bersendirian dari orang banyak yang meriwayatkan tidak naik turun gerak jarinya tadi. Berarti mana yang diterima? Orang yang banyak atau yang satu tadi? Orang yang banyak. Nah itu ibaratnya untuk penjelasan hadis Wa'il bin Hujr tadi tentang masalah menggerak-gerakan jari saat tahiyat. Jadi seperti itu penjelasannya Pak Muji. Kemudian satu lagi tadi ada ya? Cukup. Ada lagi satu? Makmum tadi dengan anak kecil. Kalau anaknya itu sudah tamyiz. Tamyiz itu artinya bisa membedakan baik dan buruk. Bisa membedakan baik dan buruk. Kemudian yang kedua, tamyiz di sini berarti bacaan sholatnya juga sudah benar. Ya, bacaan sholatnya juga sudah benar ketika itu. Maka kalau sudah jadi tamyiz, sudah paham gerakan-gerakan sholat, bacaan-bacaan sholat itu sudah paham. Kita bermakmum dengan anak kecil ini meskipun belum balik. Meskipun belum balik, sholatnya tetap sah. Sama seperti kalau kita cuma sendirian, makmumnya itu cuma anak kecil yang belum balik. Itu tetap juga disebut jamaah. Maka kalau dia jadi imam itu tetap sah. Kalau dia jadi jamaah dengan kita juga sudah disebut satu jamaah. Dan boleh ini dianggap sebagai sama-sama sholat berjamaah. Oke, ini kemauan. Ada lagi? Satu lagi. Ada lagi dari. Satu lagi dari ibu-ibu. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi beberapa ayat Al-Quran untuk menginfakkan sebagian rezeki. Salah satunya tadi surat Yasin ayat ke-47 tadi. Ya. Nah yang ingin saya tanyakan bahwa menginfakkan sebagian itu jelas berwujud harta atau uang. Nah bagaimana dengan kategori hadis ini? Tabasumuka fi wajhi akhi kasodako dan kulu ma'rufin sodako. Nah kategori sodako, kita bertemu orang dengan senyuman itu masuk sodako, dan berbuat baik itu juga masuk sodako. Nah ini masuk dalam kategori sodako yang seperti apa gitu kan? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya. Terima kasih Pak Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah menjadi panitia pembangunan masjid. Sebelumnya ada seseorang yang menginfakkan hartanya untuk membuat tempat wudhu. Nah, kemudian ada lagi donatur yang akhirnya masjid kami itu diperluas sehingga tempat wudhu yang baru itu terpaksa harus kami gempur, kami bongkar. Kemudian karena sesuatu hal kan harus kita pindah ke tempat yang lain. Sempat terjadi perdebatan karena merasa yang memberikan infak itu seolah-olah sia-sia. Terputus. Berarti tadi masjidnya diperluas kena tempat wudhu tadi. Iya. Nggih. Berarti tempat wudhu yang dibangun dengan dananya itu hilang. Lalu dibangun tempat wudhu baru lagi dengan dana dari orang lain. Iya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Dan kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik itu adalah sedekah. Misalnya ada orang susah, butuh pinjaman pada kita. Cukup dengan senyum atau dibantu? Dia datang terus kita senyum saja. Ya. Senyum gitu. Ngece apa mau bantu ini seperti ini? Setidak-tidaknya tidak merengut. Kan kurang pas kan jadinya, ya. Jadi tempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya gini, sedekah itu ada dua macam memang. Sodako itu ada dua macam.
Tadi yang disebutkan oleh Bu Tofa, ini sodako dengan selain harta. Yaitu kesimpulannya pada kalimat yang Nabi SAW tadi katakan, kullu ma'rufin sodako. Setiap perbuatan baik itu adalah sodako. Setiap perbuatan baik itu adalah sodako. Dia baca zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu adalah sodako. Dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar juga adalah sedekah. Kemudian sampai Nabi SAW itu menyebutkan wa fi but'i ahadikum sedekah, sampai engkau berhubungan intim dengan suamimu maka itu adalah sedekah. Di sini juga tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum manismu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Berarti sedekah yang disebutkan ini semuanya sedekah dengan selain harta. Namun ada sedekah dengan harta pula. Maka tempatkan, kalau mau sodako ini butuh untuk dana, ya berarti dikeluarkan dengan dana, dikeluarkan dengan harta, dikeluarkan dengan uang yang kita miliki. Namun kalau kita tidak punya, maka ada sodako-sodako yang bisa dengan amalan-amalan kebaikan. Contoh misalnya setiap harinya, kul sulama minan nasi alaihi sodako. Nabi SAW katakan setiap persendian kita ini yang jumlahnya 360 persendian, semuanya punya kewajiban untuk bersodako. Nabi SAW sebutkan ada sodako dengan tangannya, ada sodako dengan anggota badannya, ada sodako dengan kakinya. Kemudian Nabi SAW sebutkan di akhir hadis, cukup dengan 2 rakaat sholat duha. Cukup dengan 2 rakaat sholat duha. Maka sudah bersodako dengan seluruh persendian. Ya, itu sudah bersodako dengan seluruh persendian. Cuma diganti dengan apa? Sholat duha berapa rakaat? 2 rakaat. Insya Allah sholat 2 rakaat bisa menggantikan sodako dengan seluruh persendian. Dari kepala sampai kaki itu semuanya sodako cuma dengan melakukan sholat duha 2 rakaat. Maka jangan tinggalkan sholat duha. Nah ini untuk orang yang tidak punya harta. Atau ada kesempatan dia ingin sodako namun pas tidak punya harta ketika itu. Maka dia sodako dengan selain menggunakan harta tadi. Sholat duha, banyak zikir, amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian dengan senyum seperti itu. Namun kalau dibutuhkan sodako dengan harta, dengan uang, maka ketika itu kita sodako dengan harta atau dengan uang. Sesuatu tempatkan sesuai dengan tempatnya. Maka kalau ada yang tadi minta bantuan, yang nggak cukup dengan senyum, ya harus diberi bantuan ketika itu kalau kita mampu saat itu. Adapun tadi tentang pembangunan masjid, sekarang tempat wudhunya sudah ada, kemudian dibongkar. Apakah nanti yang dulu menyumbang untuk tempat wudhu tersebut itu amalannya jadi hilang? Yang pertama yang harus dipahami, tempat wudhu di sini berarti sudah diwakafkan. Aturan dalam wakaf Nabi SAW itu katakan la yuba'u wa la yuwarrisu, ya tidak boleh untuk dijual, barang wakaf itu tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, ya dan juga wala yuhabu dan tidak boleh untuk dihadiahkan. Ini disebutkan oleh Ibnu Umar, cerita tentang bapaknya ketika bapaknya yaitu Umar mendapatkan tanah di Khaybar. Kemudian tanah ini dia katakan ini tanah yang paling baik yang saya miliki dan saya ingin gunakan ini untuk wakaf. Kemudian Nabi SAW katakan yang tanah itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh juga diwariskan. Nah kesimpulannya dari sini para ulama katakan pokoknya wakaf ya tetap dipertahankan seperti itu. Kecuali ada sebagian pendapat diantaranya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah disebutkan dari penjelasan beliau dalam Majmu' al-Fatawa. Beliau jelaskan bahwasanya ketika kita ingin mendapatkan manfaat yang lebih. Ketika kita ingin mendapatkan manfaat yang lebih. Maka sesuatu yang diwakafkan tadi boleh dijual. Contoh misalnya, tadi masjid. Contoh ada yang punya masjid. Masjid awalnya dulu di perkampungan. Namun sekarang jamaah yang ada sudah tidak ada lagi. Pindah semuanya. Masjidnya berarti tidak dipakai lagi. Bolehkah masjid ini dijual kemudian nanti dialihfungsikan ke bentuk yang lainnya? Jawabannya kalau memang dapat tempat yang lebih manfaat berarti boleh untuk dijual. Nah sekarang masalahnya tentang tempat wudhu tadi. Mudah-mudahan dia sudah niatan untuk amal jariyah. Karena ini sudah dipakai berkali-kali untuk wudhu. Orang yang pakai untuk wudhu ini dia telah memakmurkan orang juga untuk wudhu. Dia telah memberikan kebaikan berupa
air yang dialirkan tadi dan orang semua manfaatkan. Maka ini sudah jadi amal jariah tersendiri. Walaupun itu nanti diubah, tetap dicatat sampai hari kiamat dia telah melakukan kebaikan tersebut. Berarti jadi statusnya amal jariah. Atau dapat kita katakan dengan niatannya sebagai amal jariah, tidak masalah ketika itu tempat wudhunya dihancurkan. Karena niatannya sudah amal jariah yang langgeng. Maka seterusnya dia bisa dapat pahala terus. Saya punya buku, ya ini belum dicetak, namun buku ini sudah selesai saya tulis. Penjelasannya seperti tadi, saya kumpulkan tentang masalah amal jariah. Ada 12 kumpulan amal jariah. Saya simpulkan dari hadis-hadis yang banyak, ada beberapa hadis, 2 atau 3 hadis. Kesimpulannya itu ada 12 amal jariah. Mudah-mudahan kalau sudah selesai dicetak, jamaah-jamaah bisa dapat sehingga punya amal jariah yang terus pahalanya mengalir walaupun sudah meninggal dunia. Insya Allah nanti mudah-mudahan bisa dibagi secara gratis. Dan itu saja dari kami. Mungkin yang ini saya bisa kami sampaikan. Mungkin ada mau bicara sedikit, kenalan, betul? Kenalan saja. Ini ada tamu kita saking Jakarta dari kota wisata, ya. Baru datang kemarin kemarin ketemu, terus pengen hadir di kajian malam Kamis ini, ya. Nama beliau Mandala Soji. Mungkin ibu-ibu yang biasanya lihat TV itu pernah lihat di TV, kalau bapak kayaknya jarang nonton TV. Tapi ada mic, monggo di ini perkenalan saja, ya, biar jamaah-jamaah bisa lihat. Wes biasa wae duduk wae linggo wae ora apa-apa. Iya, kenalan saja tujuannya ke sini sama kegiatan-kegiatannya, monggo. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup aja, sudah. Subhanallah. Sudah mati. Ternyata banyak banget ya, subhanallah. Ya, Gunung Kidul yang saya dengar balik aja ke jamaah sana. Ya, saya dengar balik ke jamaah sana. Kering. Kekurangan air katanya Ustadz ini barusan. Tapi alhamdulillah masyarakatnya ternyata soleh dan solehah semuanya, subhanallah ya. Mudah-mudahan Gunung Kidul terus masyarakat soleh dan solehah ya. Kalau bisa mudah-mudahan tahun depan mayoritas Islam semuanya. Amin ya rabbal alamin ya. Saya mau sedikit sharing saja. Jadi sebenarnya saya datang ke sini mau silaturahmi. Ya, tahun lalu tahun 2015 alhamdulillah kita dari tim rumah gratis sudah memberikan 3 unit rumah gratis buat fakir miskin di sini. Ya, saya juga mewakili teman-teman yang ada di Jakarta, teman-teman pengajian juga sempat waktu itu mau ngasih bantuan pompa air di Gunung Kidul yang katanya susah air ya waktu kering ya ibu ya. Ya, cuman waktu itu banyak sekali tempatnya yang susah air, jadi waktu itu sempat mundur dan harus data ulang katanya. Nah, insya Allah saya datang ke sini tujuannya sekali lagi mau silaturahmi sama Pak Ustadz ya, alim ulama semua yang ada di Gunung Kidul dan sama ibu-ibu semuanya. Sekali lagi saya tujuannya selain di Jakarta syuting-syuting ibu ya, di sini khusus untuk membantu masyarakat. Ada yang kenal nggak? Membantu masyarakat pertama untuk mengajak ibadah ibu ya, mengajak ibadah, ajak anak-anak ya, adik-adiknya, masjid di Piaman. Di mana itu masjidnya? Ya. Oh iya. Coba dicek dulu. Jangan sampai dituja ya, jangan sampai bolong-bolong ya. Karena kita di Jakarta ini risau ibu ya, kemerosotan umat itu udah mulai risau sekali ya. Kita bagi-bagi tugas, ada teman kita yang ada di Jogja, ada teman kita yang di Solo, ada teman kita yang ada di Gunung Kidul. Nah, ini. Alhamdulillah kita dapat bagian dari dulu saya cari siapa yang punya. Ya. Para alim ulama di sana juga resah, apalagi besok tanggal 4 November semua masa dikerahkan. Tidak hanya di Jakarta, tapi benar kata Pak Ustadz, ada di seluruh Indonesia, ada di Aceh ibu, ya di NTB juga datang, di Makassar juga pakai bus semuanya, ya. Mari kita sama-sama ikut mendoakan ibu ya.
ya ikut mendoakan nanti malam tahajud ya, setiap selesai doa baca Al-Fatihah mungkin bisa ikut membantu mendoakan, mudah-mudahan umat Islam di sana bisa damai, bisa tertib, dan insya Allah pemimpinnya muslim ibu ya, amin ya rabbal alamin ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu, sekali lagi kalau kita ingin sukses di akhirat kata Pak Ustaz tadi, mungkin kita lebih mengamalkan agama secara sempurna ibu ya. Jangan lupa mengamalkan agama secara sempurna seperti yang dilakukan sama Rasulullah sama sahabat ibu ya. Amalkan agama secara sempurna, sholat, zikir ya, baca Quran ibu ya. Jangan lupa ibu ya, ajak anak-anaknya ibu ya, terutama yang masih muda-muda ibu ya. Jangan sampai tidak sholat ibu ya. Itu saja ibu, insya Allah program saya yang terbaru itu bedah musolah ibu ya. Mudah-mudahan bisa membantu masyarakat Gunung Kidul juga, dan insya Allah kalau program rumah gratis jalan lagi, saya akan mampir ke Gunung Kidul ya, mungkin sharing sama Pak Ustadz kira-kira masyarakat mana yang bisa dibantu ibu, insya Allah ibu ya. Minta doanya semoga aja semuanya lancar dan tetap istiqomah, dan Gunung Kidul insya Allah menjadi daerah yang soleh dan solehah, amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nanti ibu-ibu bapak pulang dengan tenang. Mohon nanti nggak usah selfie. Ini sudah malam. Oke. Tolong bisa tenang. Ya. Oke. Ini kemauan kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.